Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Bala dengan NIM 53224230068, mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, kelas D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peranan psikologi pendidikan terhadap proses pembelajaran. So, langsung saja kita bahas. Pada video kali ini, kita akan membahas 4 poin yang terdiri dari antara lain seperti yang pertama, pengertian psikologi pendidikan, yang kedua, hubungan psikologi dengan pendidikan, yang ketiga, tujuan dan manfaat psikologi pendidikan, dan yang keempat, pentingnya belajar psikologi pendidikan. Pada dasarnya, psikologi pendidikan adalah suatu bidang keilmuan yang secara khusus mempelajari, mengkaji, dan membahas tentang tingkah laku manusia yang terlibat dalam pendidikan, seperti tingkah laku belajar siswa, tingkah laku mengajar guru, dan tingkah laku belajar mengajar yang dihasilkannya. Selanjutnya ada hubungan psikologi dengan pendidikan. Dari pengertian yang sudah kita bahas tadi, psikologi dan pendidikan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan sebagai suatu disiplin akademis bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia sejak lahir hingga meninggal. Pendidikan tidak dapat berhasil tanpa psikologi. Psikologi juga membantu kita memahami kepribadian dan watak seseorang. Begitu eratnya hubungan antara psikologi dengan ilmu pendidikan ini, sehingga lahirlah nama psikologi pendidikan. Pendidik sangat membutuhkan landasan psikologis tersebut untuk memahami tingkah laku siswa, apakah ia berbuat baik atau buruk dalam kegiatan pembelajaran. Jika demikian, maka para pendidik sangat membutuhkan ilmu tersebut untuk menghadapi siswa tersebut dan memotivasi mereka agar dapat semangat belajar. Selain mengetahui perilaku siswa, landasan psikologis tersebut juga dapat menjadi pedoman tindakan pendidik dalam berujung pada tindakan yang lebih cerdas dalam menyikapi keberagaman karakteristik siswa. Pengetahuan tersebut sangat dibutuhkan oleh para pendidik agar dapat melanjutkan proses pembelajaran sesuai dengan keinginan dan tentunya berhasil mencapai tujuan sesuai dengan lembaga pendidikan. Baik, selanjutnya ada tujuan dan manfaat psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ini membantu guru dalam memahami karakteristik siswa secara emosional untuk memberi proses belajar mengajar yang tepat, sehingga menghasilkan proses belajar yang efektif dan efisien. Tujuan dari psikologi pendidikan adalah membantu para siswa dalam kelangsungan pembelajaran, supaya kita mampu mengetahui minat bakat para siswa, mengetahui kemampuan dan kelebihan apa yang dimiliki oleh para peserta didik, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Adapun beberapa tujuan dan manfaat dari psikologi pendidikan ini, yang pertama, mengetahui perkembangan individu. Dalam kaitannya dengan pengetahuan perkembangan, sangatlah penting untuk mengetahui perkembangan seseorang individu. Menguasai psikologi perkembangan akan membantu kita memecahkan permasalahan yang timbul pada diri kita. Kita tahu bahwa saat ini banyak orang yang terjebak dalam masalahnya. Jika mereka tidak bisa keluar dari masalah yang mereka hadapi karena krisis dan ketidaktahuan dirinya sendiri. Yang kedua, memiliki wawasan luas di bidang ilmu psikologi. Tujuan mempelajari psikologi pendidikan tentu saja dapat dilihat dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan, cabang ilmu satu ini dapat digunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan ke generasi berikutnya. Bagi orang yang mempelajari ilmu psikologi pun dapat pengetahuan lebih yang banyak membantu dalam menyelesaikan masalah diri sendiri ataupun masalah orang lain. Yang ketiga, mengetahui perubahan perilaku seseorang. Setidaknya guru psikologi pendidikan selain mengajar teori juga bisa mempraktikkan ilmu di bidang psikologi. Salah satunya mengkaji perubahan perilaku siswa yang dipengaruhi oleh berbagai sebab dan akibat. Bisa juga disebabkan oleh faktor keluarga,
pertemanan, atau masalah yang tidak bisa diidentifikasi hanya dengan penampilan. Ternyata, tujuan penelitian psikologi pendidikan tidak hanya mempelajari perubahan perilaku, tetapi juga mempelajari perbedaan hubungan interpersonal. Pendidik harus menemukan banyak kepribadian peserta didiknya, di mana mereka mempunyai keunikan mereka yang tersendiri. Yang keempat, mengendalikan perilaku menyimpang. Setiap orang pasti memiliki dua sisi yang berbeda. Ada sisi baiknya dan ada sisi jahatnya. Di sisi baik, seseorang tidak perlu ada yang dikhawatirkan, tetapi di sisi buruk dari manusia inilah yang perlu diperhatikan. Sikap dan perilaku yang tidak pantas akan terus dipantau untuk mencegah penyimpangan lebih lanjut. Sebab, perilaku menyimpang banyak menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Orang dewasa bisa mengontrol dirinya sendiri, namun anak perlu dikontrol oleh orang tuanya dan orang terdekatnya. Yang kelima, bisa melihat realita. Hal ini bisa menimbulkan dampak yang beragam, seperti mudah stres. Masa terpenting bagi manusia untuk menyadari kenyataan adalah masa remaja, di mana di masa remaja seseorang akan menemukan banyak pengalaman baru. Mereka sudah merasakan permasalahan yang mereka temukan, sudah bisa merasakan kesulitan menghadapi dirinya, dan sudah dapat berpikir, termasuk berpikir sumbu pendek dan sumbu panjang. Yang keenam, mengetahui pola pikir. Tujuan mempelajari psikologi pendidikan yang tidak kalah seru dan penting adalah mengetahui pola pikir orang lain. Kemampuan mengenali pola pikir tidak berasal dari penguasaan atau ilmu surgawi, tetapi melalui belajar. Melalui berbagai penelitian, terdapat berbagai tips dan metode untuk mengetahui pikiran dan pola pikir seseorang. Selain membaca hasil penelitian di Google, pertimbangkan untuk membaca banyak buku psikologi dan membaca lebih banyak pembahasan teori psikologi yang tidak akan habis diselesaikan dalam sebulan. Yang ketujuh, merumuskan desain pembelajaran. Secara akademik, tujuan mempelajari psikologi pendidikan dapat diterapkan untuk memudahkan membuat rumusan desain pendidikan. Sesuai namanya, psikologi pendidikan berfokus pada psikologis di bidang pendidikan. Tidak hanya membahas karakter dan perilaku peserta didik saja, tetapi juga fokus pada pemahaman karakteristik peserta didik. Dan yang kedelapan, bimbingan dan evaluasi. Tentu saja, memimpin dalam bidang pendidikan bukanlah hal yang mudah. Selalu ada gesekan yang memerlukan evaluasi terus-menerus. Selanjutnya, dalam dunia pendidikan, kita diharapkan pada beragamnya kepribadian dan karakteristik peserta didik. Gesekan dalam lembaga pendidikan bukan sekedar persoalan administratif, namun terutama persoalan kepribadian dan perilaku peserta didik. Oleh karena itu, semua lembaga pendidikan harus memiliki bimbingan dalam mengelola dan mendidik peserta didik yang melakukan permasalahan di lingkungan sekolah. Oleh karena itu juga, tujuan mempelajari psikologi pendidikan sebenarnya mempunyai peran yang sangat besar. Selanjutnya, yang terakhir, pentingnya belajar psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan mata pelajaran yang sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik untuk membantu memahami perilaku belajar siswa, untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi, dan menjelaskan apakah siswa dalam keadaan belajar yang baik. Psikologi pendidikan memberikan dampak dan manfaat dalam aspek pendidikan. Psikologi pendidikan ini membantu guru dalam memahami karakteristik siswa secara emosional untuk memberikan proses belajar mengajar yang tepat, sehingga menghasilkan proses belajar yang efektif dan efisien. Akhir dari pembahasan, saya mendapatkan kesimpulan dari penjelasan materi pada video kali ini, yaitu psikologi pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Hal ini mencakup pemahaman tentang perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa, serta membantu pendidik merancang metode pembelajaran yang memenuhi kebutuhan dan karakteristik siswa. Dengan menggunakan prinsip psikologis, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi siswa, dan meningkatkan hasil belajar. Baik, itulah pembahasan materi yang dapat saya bawakan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Terima kasih bagi yang telah menonton sampai habis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.